Selamat datang di Novel Rian Official, channel resmi tempat kamu bisa menikmati serial novel dan cerita fiksi terbaik dari Rian. Kami menyajikan kisah-kisah mendebarkan dengan fokus pada genre, aksi dan petualangan fantasi epik intrik kerajaan, dan sejarah fiksi, pembalasan dendam dan pertarungan strategi. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita lainnya. Judul, Putri Raja Dunia Arwah, Bab 21. Umpan yang ditangkap. Di museum, Kyle merasakan sesuatu yang dingin dan jahat mendekat. Itu adalah energi Zydos, menembus celah dimensi yang tidak stabil itu. Tiba-tiba, di tengah aula, kabut bayangan hitam pekat mulai memadat. Zydos tidak mengirim antek, ia datang sendiri. Menteri bayangan itu mengambil bentuk makhluk ramping, seperti manusia, tetapi dengan kulit yang terbuat dari bayangan dan mata kuning yang dingin. Manusia yang bodoh, suara Zydos bergema. Tidak lagi dalam pikiran, tetapi dengan suara yang memecah kesunyian. Serahkan kunci itu, kau telah bermain di luar ligamu. Kyle menahan napas, tangannya gemetar, tetapi ia berpegangan pada kunci itu. Aku akan memberikannya padamu jika kau bersumpah untuk membebaskan Lyra. Zydos tertawa, tawa yang menusuk telinga. Sumpah. Sumpah bagi manusia tidak berarti apa-apa. Kau telah menjadi penjaga yang baik, Kyle. Sekarang, biarkan aku mengakhirinya. Zydos menerjang ke depan. Kyle tahu bahwa inilah saatnya. Dia tidak punya kesempatan untuk melawan Menteri Bayangan. Saat Zydos merentangkan tangan bayangannya untuk merebut kunci itu, Kyle melakukan tindakan pamungkas. Dia mengarahkan kunci itu ke celah dimensi yang masih terbuka di atas, dan dengan sekuat tenaga, dia menyalurkan seluruh resonansinya ke kunci itu, memaksanya untuk melepaskan seluruh energi purba, jenderal arwah yang terperangkap di dalamnya. Lyra! Sekarang! Teriak Kyle. Menyalurkan semua yang ia miliki, tidak peduli apapun yang terjadi pada dirinya. Erebus Mayor, Lyra merasakan gelombang energi itu. Bukan energi yang kuat, tetapi frekuensi yang sangat spesifik, diarahkan dengan ketepatan manusia. Itu adalah getaran sempurna yang ia butuhkan. Di dalam kristal, Lyra memusatkan seluruh sisa kekuatannya, menyelaraskan dengan frekuensi Kyle. Kring! Di istana Raja Erebus, kristal meditasi keheningan yang menawan Lyra retak, dan dengan suara gemuruh yang keras, kristal itu meledak menjadi debu energi. Lyra bebas. Raja Erebus segera merasakan pelepasan energi di istana. Ia murka. Lyra! Tetapi Lyra tidak punya waktu. Ia segera menyalurkan kabut abadi peraknya, membuka portal dimensi kecil ke tempat yang dituju Kyle, Museum Kota Tua. Di dunia manusia, ledakan energi dari kunci obsidian berhasil. Energi itu tidak menyakiti Zydos, tetapi memaksanya mundur karena frekuensi yang sangat padat dan tidak terduga. Zydos berteriak, bayangannya goyah. Apa yang kau lakukan? Kyle, yang energinya terkuras, terhuyung-huyung, tetapi ia tersenyum. Membebaskan teman. Saat Zydos bangkit untuk menyerang, kabut perak yang akrab muncul di sebelah Kyle. Lyra telah tiba. Lyra terlihat berbeda. Matanya lebih tajam dan auranya lebih kuat setelah meditasi keheningan. Ia menatap Kyle, lalu ke Zydos. Zydos, kata Lyra. Suaranya kini dingin dan penuh otoritas. Pelayan raja yang tersesat. Kau tidak akan mendapatkan kunci itu. Zydos, yang terkejut melihat Lyra bebas, hanya bisa meraung dalam amarah. Lyra, kau telah mengkhianati takhta lagi. Tidak, balas Lyra. Aku telah memilih takdirku sendiri, dan sekarang aku harus membayarnya. Lyra melangkah maju, tangannya memancarkan cahaya ungu. Pertarungan kini akan dimulai di dimensi manusia, antara pewaris takhta dan menteri bayangan yang ambisius. Kyle, yang kelelahan, hanya bisa menonton. Kunci dimensi obsidian kini di lantai, setelah menyelesaikan tugasnya.
Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, share, dan aktifkan loncengnya karena itu menjadi motivasi dan semangat saya untuk dapat meningkatkan kreativitas dan lebih menghibur kalian semua.